Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anakku kelas 7. Materi yang akan Ibu Guru sampaikan kali ini adalah tentang peta, atlas, dan globe. Adapun standar kompetensi bagi siswa yang harus dipahami, yang pertama adalah memahami usaha manusia untuk mengenali perkembangan lingkungannya. Yang kedua, kompetisi dasarnya, siswa mampu menggunakan peta, atlas, dan globe untuk mendapatkan informasi keuangan. Indikator untuk pembelajaran ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian peta, atlas, dan globe. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menjelaskan syarat dan unsur peta. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan macam-macam dan manfaat peta. Yang keempat, siswa mampu mencari informasi geografi pada atlas dan peta. Yang kelima, siswa diharapkan mampu memperbesar dan memperkecil peta. Di sini Ibu akan menjelaskan pengertian peta, kartografi, dan kartografer. Peta ialah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi dengan berbagai kenampakannya pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu. Sedangkan kartografi ialah ilmu yang mempelajari tentang peta. Kartografer adalah ahli yang membuat peta. Adapun syarat-syarat dari peta, yang pertama conform, yaitu bentuk peta yang digambar harus sesuai dengan bentuk daerah sebenarnya di lapangan dengan skala tertentu. Yang kedua, equidistant, yaitu jarak daerah pada peta harus sesuai dengan jarak yang sebenarnya di lapangan dengan skala tertentu. Yang ketiga, ekivalen, yaitu luas daerah pada peta harus sesuai dengan luas daerah yang sebenarnya di lapangan dengan skala tertentu. Unsur-unsur peta akan Ibu sebutkan sebagai berikut. Yang pertama, judul. Yang kedua, skala. Yang ketiga, simbol. Yang keempat, petunjuk arah atau orientasi. Yang kelima, garis astronomis. Yang keenam, legenda. Yang ketujuh, inset. Yang kedelapan, lettering. Yang kesembilan, tahun pembuatan. Adapun pengertian dari skala peta yaitu menunjukkan perbandingan jarak di peta dengan jarak yang sesungguhnya di lapangan. Mari kita pelajari tentang macam-macam skala peta. Yang pertama, skala garis, yaitu skala yang berbentuk garis seperti pada gambar. Kalian bisa perhatikan. Lantas yang kedua, skala angka atau numerik. Misalnya 1:500.000, artinya 1 cm pada peta mewakili 500.000 cm atau dalam pengertian 5 km yang sebenarnya. Yang ketiga, skala huruf. Misalnya 1 cm mewakili 5 km. Yang selanjutnya yang akan kita pelajari adalah simbol peta. Simbol peta biasanya merupakan tanda khusus pada peta untuk mewakili objek yang dipetakan. Sebagai contoh, macam-macam simbol peta. Yang pertama, simbol titik. Bisa kalian lihat, misalkan gambar kotak adalah gambar ibu kota provinsi, gambar segitiga adalah gunung berapi, dan gambar lingkaran berwarna biru itu adalah ibu kota kecamatan. Yang kedua, simbol garis. Bisa kalian lihat pada gambar, misalkan ada jalan negara, ada batas provinsi, dan ada sungai. Yang ketiga, simbol area. Yang keempat, simbol warna. Misalkan coklat menggambarkan pegunungan, biru menggambarkan perairan, kuning menggambarkan dataran tinggi, dan hijau menggambarkan dataran rendah. Selanjutnya ada legenda. Legenda ialah kolom yang berisi keterangan tentang simbol yang digunakan dalam peta. Selanjutnya insert. Insert ialah peta kecil di dalam peta pokok yang berfungsi sebagai petunjuk lokasi daerah yang dipetakan terhadap daerah lain yang lebih luas. Selanjutnya lettering. Lettering ialah penulisan angka dan huruf pada peta. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan macam-macam peta
Yang pertama berdasarkan skalanya, terdiri dari peta kadaster atau teknik. Skalanya biasanya 1:100 sampai 1:5000. Yang kedua peta skala besar, 1:5000 sampai dengan 1:250.000. Yang ketiga peta skala sedang, 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Yang keempat peta skala kecil, 1:500.000 sampai dengan 1:1 juta. Yang kelima peta geografis, 1:1 juta atau lebih. Selanjutnya macam-macam peta berdasarkan isinya. Yang pertama adalah peta khusus atau peta tematik. Biasanya menggambarkan keadaan tertentu dari daerah yang dipetakan. Yang kedua, peta umum atau peta topografi, menggambarkan kenampakan alam secara umum. Lantas macam-macam peta berdasarkan bentuknya, ada yang namanya A, peta datar atau planimetri, dibuat pada bidang datar. Yang kedua peta timbul atau relief, dibuat sesuai bentuk sebenarnya di permukaan bumi. Yang ketiga peta digital, dibuat dengan alat bantu komputer. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang manfaat peta. Yang pertama, peta sebagai alat peraga pendidikan. Yang kedua, untuk mengetahui lokasi suatu tempat. Yang ketiga, peta sebagai sarana pemandu wisata. Yang keempat, peta bisa untuk mengetahui daerah waktu dengan pertolongan garis bujur. Yang kelima, peta digunakan untuk menentukan daerah iklim matahari dengan bantuan garis lintang. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang atlas. Atlas adalah kumpulan peta yang disusun secara teratur dan rapi secara dijilid menjadi sebuah buku. Unsur-unsur dari atlas. Yang pertama, judul. Yang kedua daftar isi, yang ketiga indeks, yang keempat legenda, yang kelima tahun pembuatan. Di sini kita akan pelajari tentang macam-macam atlas. Yang pertama, berdasarkan wilayahnya. Atlas terdiri dari atlas nasional, atlas dunia, atlas semesta, atlas regional, dan atlas kota. Berdasarkan tujuannya, atlas dibedakan menjadi 3. Yang pertama, atlas referensi, atlas wisata, dan atlas pendidikan. Lantas lanjutkan berdasarkan isinya. Macam-macam atlas ada 2, yaitu atlas umum, atlas tematik atau atlas khusus. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang globe. Jelaskan yang pengertian dari globe. Globe adalah tiruan bola bumi dalam bentuk yang sebenarnya dengan ukuran yang sangat kecil. Kedudukan globe seperti kedudukan bumi yang sebenarnya yang memiliki kemiringan 66,5 derajat terhadap bidang horizontal. Lanjut, yang akan kita pelajari adalah manfaat globe. Yang pertama, globe untuk menggambarkan daerah-daerah di bumi yang mengalami gerhana bulan dan matahari. Yang kedua, untuk mencari perbedaan daerah iklim matahari melalui pertolongan garis lintang. Yang ketiga, untuk mencari perbedaan daerah waktu melalui pertolongan garis bujur. Yang keempat, sebagai alam untuk memperagakan terjadinya siang dan malam dan lain-lain. Selain itu, kita dapat mencari informasi geografi pada peta dan globe dengan yang pertama,
dengan pertolongan garis lintang, yang kedua dengan pertolongan garis bujur, yang ketiga dengan pertolongan garis lintang dan bujur, yang keempat dengan simbol peta. Selanjutnya kita bisa mencari informasi geografi pada atlas. Yang pertama dengan cara mencari informasi geografi pada atlas menggunakan indeks. Terus yang kedua mencari informasi geografi pada atlas dengan melihat daftar isi. Yang ketiga mencari informasi geografi pada atlas menggunakan garis bujur dan garis lintang. Selanjutnya akan kita mempelajari tentang memperbesar dan memperkecil peta. Yang pertama kita bisa menggunakan secara modern, yang kedua kita bisa menggunakan secara sederhana atau dengan sistem koordinat. Demikian pembelajaran tentang peta, atlas, dan globe. Untuk selanjutnya kalian harus mengerjakan tugas yang akan Bu Guru sampaikan melalui WA group yang dibuat melalui Word. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.